Hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kali ini saya akan mempresentasikan materi perkuliahan komunikasi data untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah komunikasi data. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Solihin Aziz, kelas IT 403, Prodi PJ Informatika, NIM 220401010027. Adapun yang akan saya bahas pada kali ini adalah materi dari sesi 7 hingga sesi 13. Baik untuk materi sesi 7 yaitu data link control, materi sesi 9 yaitu multiplexing, materi sesi 10 yaitu switch network, materi sesi 11 packet switching, materi sesi 12 asynchronous transfer mode, dan yang terakhir materi sesi 13 yaitu AL dan frame relay. Baik, untuk yang sesi 7, data link control. Data link control atau DLC adalah bagian dari lapisan data link dalam mode OSI yang bertanggung jawab untuk memastikan pengiriman data yang andal dan teratur antara dua perangkat dalam jaringan. Tujuan menyediakan transmisi data yang andal dan efisien dengan mengatasi masalah seperti kesalahan transmisi, aliran data yang tidak teratur, dan konflik pengiriman. Komponen data link control yang pertama farming, yaitu proses membagi aliran bit menjadi unit-unit yang lebih kecil disebut RAM. Yang kedua addressing, yaitu penggunaan alamat atau media access control untuk mengidentifikasi perangkat pengiriman dan penerimaan dalam jaringan lokal. Yang ketiga error detection and correction, teknik untuk mendeteksi dan memperbaiki kesalahan pengiriman data seperti parity check, CRC, dan Hamming kode. Yang keempat, follow control, yaitu mekanisme untuk mengatur aliran data antara pengirim dan penerima agar tidak terjadi overload. Protokol Data Link Control, yang pertama HDLC, atau High Level Data Link Control. Protokol DLC yang menyediakan transmisi data yang andal dan mekanisme framing, addressing, error detection, dan flow control. Yang kedua, PP atau Point-to-Point Protocol. Protokol yang digunakan untuk komunikasi point-to-point menyediakan eskapsulasi datagram, autentikasi, dan pengaturan koneksi. Yang ketiga, Ethernet. Teknologi jaringan yang menggunakan standar IEE 8203 untuk pengiriman data dalam jaringan lokal, termasuk metode framing dan access control. Teknik pengendalian kesalahan atau error control. Yang pertama, error detection. Teknik untuk mendeteksi kesalahan dalam pengiriman data, seperti menggunakan checksum dan CRC. Yang kedua, error correction. Teknik untuk memperbaiki kesalahan yang terdeteksi, seperti menggunakan kode Hamming dan kode Reed-Solomon. Pengendalian aliran atau flow control. Yang pertama, stop and wait protokol. Protokol yang mengirim satu frame dan menunjukkan acknowledgement sebelum mengirim frame berikutnya. Yang kedua, sliding window protocol. Protokol yang memungkinkan pengiriman beberapa frame sekaligus sebelum membutuhkan acknowledgement, meningkatkan efisiensi transfer data. Pengendalian akses media atau IMAC, Media Access Control. Yang pertama, GSMA atau CD, Carrier Sensitive Multiple Access with Collision Detection, yaitu metode akses yang digunakan dalam Ethernet untuk menghindari dan mendeteksi tabrakan data. Yang kedua, token passing, yaitu metode akses yang mengontrol akses ke media jaringan dengan memberikan token secara bergantian. Praktik implementasi. Yang pertama, konfigurasi perangkat jaringan. Pengaturan perangkat seperti switch, router, dan network interface card untuk mendukung protokol DLC. Yang kedua, pemecahan masalah. Teknik untuk mendiagnosis dan memperbaiki masalah dalam lapisan data link, termasuk analisis frame dan penggunaan alat seperti Wireshark. Cyclic Redundancy Check atau CRC. Cyclic Redundancy Check atau CRC adalah metode yang digunakan untuk mendeteksi kesalahan dalam data yang dikirim melalui jaringan atau disimpan dalam media penyimpanan. CRC sangat efektif dalam mendeteksi perubahan kecil dalam data dan merupakan salah satu teknik error detection yang paling banyak digunakan. Tujuan untuk mendeteksi kesalahan yang terjadi selama transmisi atau penyimpanan data seperti bit yang berubah atau hilang.
Prinsip kerja CRC dibagi menjadi tiga. Yang pertama, polinomial. CRC menggunakan polinomial biner yang telah ditentukan sebelumnya. Polinomial ini menjadi basis untuk perhitungan CRC. Proses pengiriman data asli dienkripsikan sebagai polinomial biner. Yang kedua, polinomial data ini dibagi menjadi polinomial generator, juga disebut polinomial pembagi. Sisa dari pembagian ini adalah CRC checksum yang kemudian ditambahkan ke akhir data asli. Yang ketiga, proses penerimaan. Penerima menerima data dengan CRC checksum. Data yang diterima termasuk checksum dibagi menjadi polinomial generator yang sama. Jika sisa pembagi adalah nol, maka dianggap benar dan tidak rusak. Jika tidak, kesalahan terdeteksi. Keunggulan dan keterbatasan CRC. Keunggulan yang pertama adalah deteksi kesalahan yang sangat efisien dan cepat. Yang kedua, dapat mendeteksi kesalahan BRUS atau serangkaian bit yang rusak. Yang ketiga, mudah diimplementasikan baik dalam perangkat keras maupun perangkat lunak. Keterbatasan dari CRC yang pertama tidak dapat memperbaiki kesalahan, hanya mendeteksi. Yang kedua, meskipun sangat andal, ada kemungkinan meskipun sangat kecil bahwa kesalahan tidak terdeteksi. Aplikasi CRC, jaringan komputer, digunakan dalam protokol jaringan seperti internet, WiFi, dan banyak lainnya untuk memastikan integritas data yang dikirim. Penyimpanan data digunakan dalam berbagai format penyimpanan data dan file sistem untuk mendeteksi kerusakan data. Yang terakhir, telekomunikasi digunakan dalam berbagai standar komunikasi untuk memastikan data yang diterima tidak mengalami kesalahan. Automatic Repeat Request atau ERQ. ERQ adalah teknik pengendalian kesalahan yang digunakan dalam komunikasi data untuk memastikan pengiriman data yang andal. ERQ bekerja dengan cara meminta pengiriman ulang data yang tidak diterima dengan benar oleh penerima. ERQ terdiri dari beberapa protokol berbeda, masing-masing dengan karakteristik dan mekanisme pengendalian kesalahannya sendiri. Tujuan ERQ adalah untuk memastikan bahwa data yang diterima adalah benar sesuai dengan data yang dikirim, meskipun terjadi kesalahan dalam proses pengiriman. Komponen utama ERQ. Yang pertama, acknowledgement atau ACK, sinyal yang dikirim oleh penerima untuk menunjukkan bahwa data telah diterima dengan benar. Yang kedua, negative acknowledgement atau INAK, yaitu sinyal yang dikirim oleh penerima untuk menunjukkan bahwa data tidak diterima dengan benar dan perlu dikirim ulang. Yang ketiga, timeout atau batas waktu yang ditentukan pengirim untuk menerima ACK. Jika ACK tidak diterima dalam waktu ini, pengirim akan mengirim ulang data. Jenis-jenis protokol ERQ. Yang pertama, stop and wait ERQ. Mekanisme pengirim mengirim satu frame dan menunggu ACK sebelum mengirim frame berikutnya. Jika NAK tidak terima atau tidak ada ACK dalam batas tertentu, frame yang sama akan dikirim ulang. Yang kedua, go back and ERQ. Mekanisme pengiriman dapat mengirim beberapa frame sekaligus sebelum ACK. Jika terjadi kesalahan, semua frame setelah frame yang salah akan dikirim ulang. Kelebihan lebih efisien daripada stop and wait karena memungkinkan beberapa frame dikirim sekaligus. Yang ketiga, selective repeat ERQ. Mekanisme pengirim dapat mengirim beberapa frame sekaligus dan hanya frame yang salah yang akan dikirim ulang. Penerima dapat menerima dan mengakui frame-frame dari luar urutan. Baik, untuk yang sesi ke-9 akan saya bahas yaitu multiplexing. Pengertian multiplexing adalah teknik yang digunakan dalam komunikasi untuk menggabungkan beberapa sinyal atau layanan data menjadi satu sinyal atau layanan data untuk ditransmisikan melalui satu media komunikasi. Tujuan untuk meningkatkan efisiensi penggunaan media komunikasi dengan memungkinkan transmisi simultan dan beberapa sinyal melalui saluran fisik. Jenis-jenis multiplexing. Yang pertama, time division multiplexing atau TDM. Membagi waktu menjadi slot-slot yang berbeda dan setiap slot dialokasikan untuk satu sinyal atau aliran data. Yang kedua, frekuensi division multiplexing atau FDM. Membagi spektrum frekuensi menjadi beberapa band frekuensi yang berbeda dan setiap band dialokasikan untuk satu sinyal atau aliran data. Yang ketiga, wavelength division multiplexing atau WDM.
Membagi spektrum cahaya menjadi beberapa panjang gelombang yang berbeda, dan setiap panjang gelombang dialokasikan untuk satu sinyal atau aliran data. Yang keempat, kode division multiplexing atau CDM. Menggunakan kode yang unik untuk setiap sinyal atau aliran data, sehingga beberapa sinyal dapat ditransmisikan secara simultan melalui satu aluran dengan sedikit interferensi. Teknologi dan peralatan yang mendukung multiplexing. Yang pertama multiplexer atau MUX, perangkat yang menggabungkan beberapa sinyal atau aliran data menjadi satu sinyal atau aliran data. Yang kedua, demo multiplexer atau demux, perangkat yang memisahkan satu sinyal atau aliran data menjadi beberapa sinyal atau aliran data asli. Yang ketiga, switch and routing, teknologi yang mendukung pengelolaan aliran data yang telah dimultipleksikan dalam jaringan. Time division multiplexing atau TDM. Pengertian TDM adalah teknik multiplexing yang membagi waktu menjadi beberapa slot yang berbeda dan mengalokasikan setiap slot waktu untuk transmisi sinyal yang berbeda. Jenis-jenis TDM. Yang pertama, synchronous TDM. Setiap sinyal diberi slot waktu secara berurutan terlepas dari apakah sinyal tersebut memiliki data untuk dikirim atau tidak. Yang kedua, asynchronous TDM. Slot waktu dialokasikan secara dinamis berdasarkan kebutuhan data, hanya memberikan slot waktu ketika ada data yang perlu dikirim. Komponen utama TDM, link control. Yang pertama, frame, kumpulan slot waktu yang berulang secara berkala, di mana setiap slot dialokasikan untuk sinyal atau aliran data tertentu. Yang kedua, slot waktu. Slot waktu di bagian dari frame yang dialokasikan untuk satu sinyal atau aliran data. Setiap sinyal menggunakan slot waktu ini untuk mengirim data secara bergantian. Yang ketiga, MUX, depth demux. Multiplexer, perangkat yang menggunakan beberapa sinyal ke dalam satu saluran dengan mengalokasikan slot waktu untuk masing-masing sinyal. Demux multiplexer atau demux, perangkat yang memisahkan sinyal yang diterima dari satu saluran menjadi beberapa sinyal asli berdasarkan slot waktu yang dialokasikan. Asymmetrical Digital Subscriber Line atau ADSL. Pengertian ADSL adalah teknologi yang memungkinkan transmisi data digital berkecepatan tinggi melalui saluran telepon lembaga yang ada. ADSL dirancang dengan menyediakan kecepatan unduh yang lebih tinggi dibandingkan dengan kecepatan unggah, menjadikan ideal untuk menggunakan internet rumah dan bisnis kecil di mana unduhan data lebih sering terjadi dibandingkan dengan unggahan data. Tujuan untuk menyediakan akses internet berkecepatan tinggi tanpa mengganggu layanan telepon yang ada. Prinsip kerja ADSL, yang pertama, frekuensi pembagian. ADSL membagi spektrum frekuensi dari kabel telepon lembaga menjadi tiga bagian, yaitu yang pertama, POTS atau Plain Old Telephone Service, yaitu frekuensi rendah yang digunakan untuk layanan telepon tradisional. Yang kedua, upstream upstream band, yaitu frekuensi menengah yang digunakan untuk unggahan data dari pengguna ke internet. Yang ketiga, downstream band, frekuensi tinggi yang digunakan untuk unduhan data dari internet ke pengguna. Baik, untuk materi sesi 10 yang akan saya bahas yaitu switching network. Pengertian dari switching network adalah jaringan yang mengarahkan data dari sumber ke tujuan melalui jalur yang optimal. Dalam komunikasi, switching network sangat penting untuk mengelola dan mengarahkan aliran data. Tujuan untuk memastikan pengiriman data yang lebih efisien dan andal antar perangkat yang terhubung dalam jaringan. Circuit switching concept. Definisi circuit switching adalah metode komunikasi di mana jalur komunikasi yang dedikatif diatur dan dipertahankan selama durasi sesi komunikasi. Tahapan circuit establishment yaitu jalur fisik antara pengirim dan penerima diatur sebelum data dikirim. Yang kedua, data transfer. Data ditransmisikan melalui jalur yang telah diatur. Yang ketiga, circuit termination yaitu jalur komunikasi dilepaskan setelah data ditransmisikan. Karakteristik, jalur yang didedikasikan memiliki jalur eksklusif untuk seluruh durasi komunikasi. Latensi tetap. Karena jalur yang tetap, latensi tidak berubah selama sesi komunikasi. Tidak ada interferensi karena jalur yang eksklusif tidak ada intervensi dari komunikasi lain. Contoh sistem telepon tradisional di mana panggilan telepon mendapatkan jalur khusus dari panggilan dimulai hingga selesai. Blocking and non-blocking. Blocking. Definisi blocking terjadi ketika jalur yang diperlukan untuk komunikasi data tidak tersedia, sehingga komunikasi baru tidak dapat segera dimulai. Contoh, jika semua jalur telepon dalam switching telepon sudah digunakan, panggilan baru harus menunggu hingga ada jalur yang tersedia.
karakteristik menyebabkan penundaan dan potensi antrian untuk komunikasi baru. Non-blocking. Definisi non-blocking terjadi ketika setiap komunikasi baru dapat segera dimulai tanpa harus menunggu jalur yang tersedia, bahkan jika semua jalur sedang digunakan. Contoh jaringan digital modern seperti beberapa jaringan ATM atau asynchronous transfer mode atau switch telekomunikasi yang sangat terukur. Karakteristik tidak dapat penundaan atau antrian untuk komunikasi baru sehingga lebih efisien dan andal. Space division switching. Pengertian dari space division switching adalah metode switching di mana jalur fisik yang terpisah digunakan untuk mengarahkan sinyal data dari sumber ke tujuan. Mekanisme menggunakan switch fisik untuk menghubungkan input ke output secara langsung melalui jalur yang berbeda dalam switch. Karakteristik jalur yang tetap menggunakan jalur fisik tetap untuk setiap kondisi. Kapasitas tinggi dapat menangani banyak kondisi simultan tanpa intervensi. Non-blocking banyak space division switch yang dirancang untuk menjadi non-blocking. Baik, untuk sesi 11, adapun materinya yang akan saya bahas yaitu paket switching. Pengertian dari paket switching adalah metode transmisi data di mana data dibagi menjadi paket-paket kecil yang dikirim secara independen melalui jaringan. Prinsip dasar paket switching yaitu pembagian data. Data dibagi menjadi paket-paket kecil dengan ukuran tetap atau variabel. Header paket. Setiap paket memiliki header yang berisi informasi kontrol seperti alamat sumber, alamat tujuan, atau nomor urut paket, dan informasi lain yang diperlukan untuk routing dan penggabungan kembali paket. Yang routing dinamis, paket-paket dikirim melalui rute yang berbeda-beda tergantung bagaimana kondisi jaringan saat itu. Routing dinamis memungkinkan pengiriman yang lebih fleksibel dan efisien. Penggabungan kembali, di tujuan paket-paket yang diterima disusun kembali menjadi data asli berdasarkan informasi dalam header paket. Basic operasi paket switching. Yang pertama, paket creation adalah data yang akan dikirimkan dipecah menjadi paket-paket kecil. Setiap paket diberi header yang berisi informasi pengalamatan dan kontrol. Yang kedua, transmission. Paket-paket dikirim melalui jaringan secara independen. Mereka dapat mengikuti rute yang berbeda dan tiba di tujuan dalam urutan yang berbeda. Yang ketiga, routing. Router atau switching jaringan membaca header setiap paket dan memutuskan rute terbaik untuk mengirim paket berdasarkan kondisi jaringan saat itu. Yang keempat, error check-in and correction. Mekanisme seperti checksums atau teknik redundancy check digunakan untuk mendeteksi dan memperbaiki kesalahan yang terjadi selama transmisi paket. Routing strategis. Pengertian dari routing strategis dalam jaringan adalah untuk proses menentukan jalur yang optimal untuk mengirimkan paket data dari sumber ke tujuan. Aplikasi routing strategis yang pertama fixed routing digunakan dalam jaringan dengan topologi yang jarang berubah seperti jaringan telekomunikasi tradisional. Yang kedua, flooding digunakan dalam situasi darurat atau jaringan sensor di mana keandalan sangat penting. Yang ketiga, random routing digunakan dalam jaringan ad hoc atau jaringan peer-to-peer. Adaptive routing digunakan dalam jaringan skala besar dan dinamis seperti internet untuk memastikan efisiensi dan keandalan pengiriman data. X.25. X.25 adalah protokol jaringan yang dirancang untuk memungkinkan transmisi data melalui jaringan telekomunikasi paket switched. Dikembangkan pada awal tahun 1970 oleh ITU-T yang dulu disebut CCIT. X.25 menjadi salah satu standar utama untuk komunikasi data jarak jauh sebelum munculnya teknologi seperti frame relay dan ATM. Berikut adalah materi tentang X.25 yang meliputi sejarah, prinsip kerja, komponen, dan aplikasi. Sejarah pengantar dari X.25. Sejarah X.25 dikembangkan pada awal 1970-an oleh International Telegraph and Telephone Consultative Committee, sekarang dikenal sebagai ITU-T. Standar ini dirancang untuk digunakan dalam jaringan publik paket switches yang baru berkembang saat itu. Tujuan untuk menyediakan protokol yang memungkinkan transmisi data yang andal dan efisien melalui jaringan telekomunikasi publik. Penggunaan awal digunakan secara luas oleh bank, pemerintah, dan organisasi besar lainnya untuk komunikasi data jarak jauh sebelum munculnya internet protokol. Prinsip kerja X.25. Model layer X.25 mengikuti model OSI atau Open System Interconnection dan beroperasi terutama di tiga lapisan terendah. Lapisan fisik menentukan karakteristik fisik koneksi seperti kabel dan sinyal. Lapisan data link
menggunakan protokol LAPB atau Link Access Producer Forbearance Mode untuk pengendalian kesalahan dan pengendalian aliran. Lapisan jaringan network layer menggunakan protokol X.25 untuk mengelola koneksi virtual dan routing pakai data. Koneksi virtual X.25 menggunakan koneksi virtual yang bisa bersifat PVC, koneksi tetap koneksi yang telah diatur sebelumnya, SVC, koneksi sementara yang didirikan dan diakhiri sesuai kebutuhan. Komponen X.25 yang pertama DTA. Perangkat akhir seperti komputer atau terminal yang mengirim dan menerima data. Yang kedua, DCI. Perangkat perantara seperti modem atau CSU atau DSU untuk menghubungkan DTI ke jaringan telekomunikasi. Switch X.25, perangkat di dalam jaringan telekomunikasi yang mengelola routing paket data dari satu DTI ke DTI lainnya melalui DCI. Fitur utama X.25. Yang pertama, error check-in and correction menggunakan mekanisme pengendalian kesalahan di lapisan data link untuk memastikan integritas data yang tinggi. Flow control menggunakan mekanisme pengendalian aliran untuk mencegah kelebihan beban jaringan. Reliability menyediakan transmisi data yang andal dengan memastikan paket data sampai di tujuan dalam urutan yang benar. Paket switches. Data dikirim dalam bentuk paket-paket kecil yang dapat mengikuti rute yang berbeda menuju tujuan. Baik, untuk sesi 12, saya akan membahas materi tentang asynchronous transfer mode. Pengertian asynchronous transfer mode adalah teknologi jaringan yang dirancang untuk mengatasi berbagai jenis layanan komunikasi, termasuk suara, data, dan video dengan cara yang efisien dan fleksibel. Prinsip kerja ATM. Yang pertama, cell atau size. ATM menggunakan sel yang dengan ukuran tetap, yaitu 53 byte, terdiri dari 5 byte untuk header dan 48 byte untuk payload. Switching. ATM menggunakan switching cell untuk mengarahkan data melalui jaringan. Setiap sel diteruskan berdasarkan informasi yang ada di headernya. Multiplexing. ATM dapat multiplex banyak aliran data, suara, dan video ke dalam sel yang sama, memungkinkan penggunaan bandwidth yang efisien. Virtual circuit. ATM menggunakan virtual circuit untuk menghubungkan titik-titik dalam jaringan. Ada dua jenis. Yang pertama PVC, yaitu jalur tetap yang konfigurasi sebelumnya. Yang kedua, SVC, jalur yang dibuat dan dihancurkan sesuai kebutuhan. Komponen ATM. ATM switch, perangkat yang mengarahkan sel berdasarkan informasi dalam header. ATM switch melakukan switching sel untuk menghubungkan perangkat yang terhubung ke jaringan. End system, perangkat yang terhubung ke jaringan ATM seperti komputer, telepon, atau perangkat video. ATM Detection Layer, lapisan yang mengadaptasi format data dari aplikasi ke format sel ATM. AAL memastikan data dari aplikasi dipecah dan dikemas dalam sel ATM. Ada beberapa jenis AAL, termasuk AAL1, AAL2, AAL3, 4, dan AAL5. Masing-masing ditunjukkan untuk jenis layanan tertentu. Header ATM. Format header ATM berukuran 5 byte, terdiri dari beberapa bagian penting. Generic flow control digunakan untuk kontrol aliran umum. Virtual path identifier menunjukkan jalur virtual yang digunakan untuk routing cell. Virtual channel identifier menunjukkan saluran virtual untuk mengidentifikasi sesi komunikasi. Payload type menunjukkan jenis data dalam sel, misalnya apakah data atau kontrol. Cell loss priority menunjukkan prioritas sel yang mempengaruhi bagaimana sel diperlakukan jika terjadi kemacetan. Header error control digunakan untuk deteksi kesalahan di header. Protokol yang standar terkait ATM. Yang pertama, ITU TI.361, yaitu standar untuk arsitektur ATM dan spesifikasi untuk sel ATM. Yang kedua, ITU TI.371, standar untuk manajemen kualitas layanan iOS dalam jaringan ATM. Yang ketiga, ITU TI.732, standar untuk AAL5 yang sering digunakan untuk data pengguna. Baik, untuk sesi 13, saya akan membahas tentang AAL dan frame relay. Pengertian AAL atau ATM Adaptation Layer.
adalah lapisan dalam model asynchronous transfer mode yang bertanggung jawab untuk mengadaptasi data dari aplikasi ke dalam format sel ATM, serta menyediakan fungsi yang diperlukan untuk manajemen data, seperti pengendalian kesalahan, pengendalian aliran, dan pemulihan data. Fungsi AL, adaptasi data, mengadaptasi data dari aplikasi ke dalam format sel ATM dan sebaliknya. Pengendalian kesalahan, mengelola pengendalian kesalahan pada level aplikasi jika diperlukan. Pengendalian aliran, menyediakan mekanisme pengendalian aliran untuk memastikan data dikirim dan diterima dengan benar. Segmentasi dan reassembly, memecah data menjadi segmen kecil. Segmentasi untuk dikirim dalam sel ATM dan menyusun kembali data pada tujuan atau reassembly. Jenis-jenis AHL. AHL 1, ATM Adressing Layer 1. Kegunaan untuk dirancang untuk layanan berbasis sirkuit yang membutuhkan keandalan tinggi seperti suara dan video streaming. Fitur menyediakan pengendalian kesalahan end-to-end, menyediakan segmentasi assembly data dengan struktur tetap, memelihara urutan data dan transmisi yang konsisten. AHL atau ATM Direction Layer 2 kegunaan dirancang untuk layanan membutuhkan efisiensi bandwidth dan pengendalian aliran seperti layanan suara, kompresi tinggi, dan data dengan variasi kecepatan bit. Fitur menyediakan segmentasi dan assembly dengan ukuran unit data variabel, menyediakan pengendalian kesalahan dan pengendalian aliran untuk aplikasi untuk memerlukan efisiensi yang lebih tinggi, mendukung kompresi data untuk meningkatkan efisiensi bandwidth. AL 3 atau 4 kegunaan dirancang untuk aplikasi data yang tidak memerlukan layanan dengan keandalan tinggi dan pengendalian aliran yang intensif. Fitur AL3 memungkinkan layanan berbasis datagram dengan pengendalian kesalahan di tingkat lapisan. AL4 menyediakan segmentasi atau assembly data dengan header yang berbeda untuk pengolahan data dengan fleksibilitas lebih tinggi. Kodenya menyediakan segmentasi dan assembly dengan format data variabel. AL5 kegunaan dirancang untuk aplikasi yang memerlukan efisiensi tinggi dengan dukungan untuk transfer data berbasis protokol yang ada seperti internet dan IP. Fitur menyediakan segmentasi assembly dengan header sederhana untuk struktur data yang lebih fleksibel. Tidak menyediakan pengendalian kesalahan tambahan seperti biasanya digunakan dengan protokol yang sudah memiliki mekanisme kesalahan sendiri, seperti TCP dan IP. Menyediakan pengemasan data yang lebih efisien dengan overhead rendah. Frame relay. Pengertian frame relay adalah teknologi jaringan yang digunakan untuk komunikasi data dalam bentuk frame melalui jaringan WAN. Prinsip kerja frame relay. Frame data dikemas dalam frame dengan ukuran variabel. Frame relay tidak memeriksa kesalahan secara mendalam sehingga overload lebih rendah dibandingkan dengan ATM. Virtual circuit menggunakan virtual circuit untuk menghubungkan titik-titik di jaringan, sepertinya meliputi permanen virtual circuit, UVC, dan switched virtual circuit. Header frame relay. Header frame berisi informasi seperti data link connection identifier yang digunakan untuk routing frame. Komponen frame relay. Yang pertama, frame relay switch, perangkat yang mengarahkan frame berdasarkan di LCI dalam header, and system, perangkat yang terhubung ke jaringan frame relay seperti komputer dan router, access device, perangkat yang menghubungkan end system ke jaringan frame relay. Berikut adalah perbandingan ATM dan frame relay. Perbandingan ATM dan frame relay untuk aspek ukuran cell frame ATM yaitu 53 byte, frame relay variable atau frame relay frame. Untuk QoS, ATM jaminan QoS dengan berbagai tingkat layanan. Untuk frame relay, QoS terbatas, lebih bergantung pada layer lebih tinggi. Overhead, untuk ATM relatif lebih tinggi, untuk frame relay lebih rendah. Kompleksitas, untuk ATM lebih tinggi, dan untuk frame relay rendah. Aspek kecepatan, untuk ATM mendukung kecepatan tinggi dan konsisten. Untuk frame relay, terbatas dan kapasitas jaringan dan penggunaan. Aspek fleksibilitas, untuk ATM mendukung berbagai jenis data dan aplikasi. Untuk frame relay terutama untuk data. Aspek cost, ATM lebih mahal, sementara frame relay lebih cost efektif. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan pada kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.